Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wadalia Wahyu Permata Natasha akan memaparkan terkait peran serta masyarakat dalam pengelolaan kualitas sumber daya air Kota Kendari dengan studi kasus Sungai Wanggu. Adapun tugas ini ditujukan untuk memenuhi tugas 1 mata kuliah pengembangan sumber daya air. Baik, langsung saja. Sungai Wanggu terletak pada Satuan Wilayah Sungai di Kabupaten Konawe Selatan dan Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebagian besar daerah aliran Sungai Wanggu berada pada daerah pemukiman penduduk, tambak, dan areal pertanian. Sungai Wanggu adalah sungai besar yang melintasi Kota Kendari. Sungai ini memiliki debit sebesar 7.487 liter per detik. Sumber mata air berasal dari Pegunungan Nanga-Nanga. Sungai ini membentang dari barat daya di Pegunungan Wature, arah utara dan bermuara di Teluk Kendari. Baik, kenapa masyarakat harus ikut serta dalam mengelola dan menjaga kelestarian sumber daya air Sungai Wanggu? Yang pertama, pemahaman dan kepemilikan. Dalam konteks tata kelola sumber daya, ada perasaan memiliki dalam diri masyarakat terhadap sumber daya di lingkungannya. Partisipasi masyarakat menekankan pada keterlibatan individu dalam perencanaan, pengimplementasian, dan pengaturan lingkungan lokal mereka. Yang kedua, pengelolaan berkelanjutan. Partisipasi masyarakat dapat membantu dalam pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan. Tingkat partisipasi masyarakat dalam bentuk sosial terhadap pengelolaan sumber daya air berkelanjutan memiliki skor yang cukup tinggi. Yang ketiga, kewajiban masyarakat. Masyarakat juga memiliki kewajiban dalam pengelolaan sumber daya air seperti melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air, melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air, melakukan usaha penghematan dalam penggunaan air, dan melakukan usaha pengendalian dan pencegahan terhadap tercemarnya air. Yang terakhir, pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air sangat penting untuk dapat menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air secara terpadu untuk wilayah perkotaan dengan mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, dan para pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air. Dengan demikian, partisipasi masyarakat sangat penting dalam pengelolaan sumber daya air untuk mencapai tujuan pengelolaan yang berkelanjutan dan efektif. Dampak tidak adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air Sungai Wanggu. Yang pertama, membuang sampah di sungai. Masyarakat membuang sampah di sungai membuat penumpukan sampah di dasar sungai. Sampah yang menumpuk kemudian menghambat sedimentasi dan benda-benda lain dalam aliran sungai, menciptakan tumpukan sampah dan lumpur membuat sungai menjadi dangkal. Yang kedua, berkurangnya ketersediaan air bersih akibat tercemar limbah. Limbah yang dimaksud di sini yaitu yang pertama, limbah organik seperti sisa makanan, sampah sayuran, tinja, kertas, dan zat lain. Selanjutnya, limbah anorganik. Limbah anorganik seperti plastik, kaca, dan puing-puing runtuhan bangunan. Yang terakhir, limbah B3, yaitu residu deterjen, sisa minyak goreng, dan zat berbahaya lainnya. Selanjutnya, timbulnya berbagai penyakit mikroba patogen yang berkembang di air sungai tercemar. Selanjutnya banjir, dan yang terakhir, alih fungsi guna lahan daerah aliran sungai. Pertambahan penduduk dan pertumbuhan ekonomi telah berakibat alih fungsi tata guna lahan das yang memunculkan banyak permasalahan sungai seperti meningkatnya debit puncak banjir, erosi tanah longsor, mengecilnya debit dasar atau andalan yang berujung pada kekeringan, konflik alokasi air, peningkatan pencemaran, tumbuhnya vegetasi invasif, kepunahan flora dan fauna khas sungai, serta permasalahan di dalam ruang sungai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan banyak terima kasih.